Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Metro Siang. Hingga hari ini pagar laut yang membentang sepanjang kurang lebih 30 km dan menjadi polemik di masyarakat belum juga dibongkar. Untuk informasi terkini dari lokasi ada rekan Sarah Ruhendi di tempat yang ada pagar laut yang membentang di kawasan Laut Tangerang, Banten. Pemirsa, kita sapa, selamat siang Sarah. Sarah, apakah sudah ada tindakan dari aparat yang berwenang terkait dengan pagar laut ini di sana, Sarah? Selamat siang, Valen dan juga pemirsa. Saat ini kami berada di salah satu spot atau titik yang dimana terlihat pagar bambu yang membentang di perairan Kabupaten Tangerang. Ini pemirsa, tepat di belakang saya merupakan pagar bambu yang menjadi polemik, baik itu yang mempengaruhi nelayan yang menangkap ikan di sekitaran perairan ini, Valen dan juga pemirsa. Hingga saat ini memang informasi yang dapat kami himpun belum ada eksekusi ataupun tindak lanjut terkait berdirinya pagar bambu yang ada di sepanjang 30 km perairan di Kabupaten Tangerang. Berdasarkan informasi yang dapat kami himpun juga, Valen dan juga pemirsa, memang pendirian pagar bambu yang ada di perairan ini memang tidak memiliki izin, yang dimana izin yang berkesesuaian dengan kegiatan pemanfaatan ruang laut atau KKPRL yang dimana telah diatur oleh pemerintah pusat, khususnya di Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia. Tadi kami sempat berbincang juga dengan beberapa masyarakat dan juga nelayan yang ada di sekitaran Teluk Naga ini. Memang mereka mengaku pagar bambu ini telah berdiri kurang lebih 3 hingga 5 bulan yang lalu pada tahun 2024. Memang tidak ada yang tahu secara spesifik sebenarnya siapa yang membangun pagar bambu ini, lalu apa fungsi dan diperuntukannya pagar bambu dibangun di perairan ini. Memang tadi kami berbincang dengan nelayan-nelayan yang ada di sini. Pembangunannya bertahap, Valen. Mulai sedikit demi sedikit hingga akhirnya terbangun berdiri sepanjang 30,16 km pagar bambu yang ada di perairan Kabupaten Banten. Memang di samping tidak ada tahunya siapa yang membangun, lalu juga peruntukannya untuk apa, memang simpang siur di sini, Valen. Ada yang menyebut bahwa ini merupakan proyek pemerintah, lalu ada juga yang menyebut pembangunan pagar bambu ini dibangun oleh sejumlah pengusaha. Namun hingga saat ini dari pemerintah Provinsi Banten pun belum ada statement resmi terkait siapa yang menjadi dalang di balik pembangunan pagar bambu yang ada di perairan ini. Meski demikian, memang para nelayan di sini mengeluhkan, Valen, terkait adanya pagar bambu ini. Baik itu kapal nelayan dengan kapal besar, lalu dengan nelayan kapal kecil, keduanya ini mengaku permasalahan yang sama. Baik untuk kapal besar dan kapal kecil ini mengaku kalau mereka mobilisasi menangkap ikan pada malam hari ini terkendala karena adanya pagar bambu ini. Karena kerap kali perahu-perahu ini menabrak pagar bambu, sehingga memang yang dikhawatirkan bambu-bambu yang sekiranya tajam ini dapat merusak kapal dari para nelayan. Di samping itu juga para nelayan kecil yang memang menangkap hasil tangkapannya di sekitaran pinggir laut ini mengeluhkan bahwa sulit untuk mendapat tangkapan ikan ataupun hewan-hewan laut lainnya seperti udang ataupun cumi-cumi, Valen, karena pagar bambu ini menghalangi jaring mereka untuk menangkap ikan. Dan juga tadi kami berbincang di sini memang mengeluhkan menurunnya hasil tangkapan mereka. Bahkan ada yang mengeluhkan tangkapan ikannya jadi hanya 1 kantong kresek besar saja dibandingkan pada beberapa bulan sebelum adanya pagar bambu ini. Untuk selengkapnya, Valen dan pemirsa, mari kita simak seperti apa tanggapan masyarakat. Lama juga sih, ukuran setengah tahunan udah ada kayaknya. Dari tahun lalu ya? Iya. Bapak, ada informasi nggak Pak sebenarnya ini pagar bambunya untuk apa dan dibangun oleh siapa? Ya nggak tahu juga sih. Gembok-gembok itu bambu punya siapa, saya nggak tahu. Nggak tahu ya? Iya, kalau saya mah penghasilannya nelayan juga. Ya kalau keluar masuk aja ada rasa ribet gitu kalau masuk malam ada anak kejeblok. Oh gitu? Iya, masang-masang jaring jadi susah. Nelayan-nelayan kecil bisa susah kalau di pinggir. Sekitar 3 bulanan sih kayaknya. Bapak, ini
sebenarnya untuk dari segi nelayan, baik itu yang perahu besar, perahu kecil, ini kendalanya apa sih Pak adanya pagar ini Pak? Ya ngeganggu lah bagi perahu kecil, perahu gede. Kalau perahu gede mah ganggunya kalau pulang malam, cuaca buruk nggak kelihatan. Namanya kan bambu, takut jebol kena perahu kan begitu. Ada kemarinnya 2 bulanan mah. Iya. Kalau ada pagar begitu mungkin kurang sih nelayan, aturan naur dekat bisa jauh. Begitu ya. Iya. Biasanya Bapak nangkep apa Pak? Nangkapnya kalau saya mah cumi, kadang-kadang udang, kalau malam udang. Versi di balik keberadaan pagar misterius ini masih bergulir hingga saat ini dan menjadi atensi baik itu dari pemerintah Provinsi Banten dan juga pemerintah pusat. Yang terbaru, pemerintah Provinsi Banten tengah menerjunkan tim investigasi untuk mengetahui siapa yang bertanggung jawab di balik praktik tidak berizin itu. Hingga kini tim yang diterjunkan pemerintah Provinsi Banten bersama Kementerian Kelautan dan Perikanan masih melakukan audit terhadap perizinan pembangunan pagar sepanjang 30,16 km ini. Pejabat sementara Gubernur Banten menegaskan belum mengetahui apa peruntukan pembangunan pagar termasuk siapa pihak yang bertanggung jawab. Pemerintah Provinsi Banten menargetkan audit dan investigasi rampung dalam 1 bulan ke depan. Pagar di tengah laut, saya sudah minta audit tata ruang. Jadi kita tunggu hasilnya. Nanti hasil audit tata ruang bagaimana, Kepala Dinas Kelautan Perikanan sudah saya tugaskan untuk berkoordinasi dengan kementerian juga dan juga mengecek seluruh proses yang dilakukan. Tapi yang utamanya kita tunggu hasil audit Sementara tata itu ruang. pemirsa, Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan KKP, Pung Nugroho Saksono ini mengaku pagar laut yang menjadi polemik dan tidak ada diketahui pemiliknya tersebut belum berizin dari Kementerian Kelautan dan Perikanan. Namun dirinya mengatakan belum akan membongkar pagar tersebut karena masih mencari siapa pemiliknya. Berikut kami tampilkan cuplikan dialog Dirjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan. Untuk tata ruang laut, ya pengelolaannya tuh ada di KKP, namanya izin PKKPRL, pemanfaatan ruang laut gitu. Nah, kami tidak ada data terkait dengan perizinan pagar tersebut, Mbak. Jadi pastikan KKP belum atau tidak menerbitkan pemagaran laut tersebut. Artinya dari kacamata KKP pagar tersebut ilegal, tidak ada izinnya. Tidak ada izin, kenapa tidak langsung dibongkar Pak Pung? Ini kan dalam rangka mencari dulu, Mbak. Jadi siapa nanti yang bertanggung jawab? Ya kan, membongkar ini kan kita juga tidak hanya sekedar pakai tenaga saja. Kan pemilik atau siapa yang bertanggung jawab nantinya kita mintakan untuk pembongkaran tersebut. Kalau tidak ada yang mengaku baru nanti dibongkar gitu. Jadi kita sudah menyimak, Fana juga pemirsa, seperti apa tanggapan dari para nelayan dan juga pemerintah Provinsi Banten dan juga khususnya pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Kelautan dan Perikanan. Memang hingga saat ini pemerintah Provinsi Banten dan juga pemerintah pusat masih terus mendalami, melakukan investigasi mendalam terkait siapa yang mendirikan pagar bambu ini. Meski demikian memang belum ada tindak lanjut ataupun eksekusi dari pembongkaran pagar yang ada di laut ini, tapi pemerintah masih terus mencari tahu siapa yang membangun dan juga motif apa yang sebenarnya menjadi landasan dari para pembangun pagar ini di sekitaran perairan Kabupaten Banten. Demikian Valen dan juga pemirsa, kembali ke Anda. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.